Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusrianto Soleh selaku dosen pengampu pengantar ilmu sosial. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai geografi. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, yang dimana ada saya sendiri, yaitu Siti Rifah sebagai moderator. Selanjutnya ada Siti Jasila sebagai ketua dari kelompok 4, beserta rekan-rekannya yaitu Nurul Aini, Ulul Absor Wardania, dan Ahmad Faisal Komarullah. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Pengertian geografi diperkenalkan pertama kali oleh Eratosthenes. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan atau menjelaskan. Geografi tidak hanya menjawab apa dan di mana yang terdapat di atas muka bumi, tapi juga mengapa di situ dan tidak di tempat lainnya. Sehingga kadang geografi diartikan dengan lokasi pada ruang, bukan hanya yang disebabkan oleh alam atau manusia, namun juga mempelajari akibat yang disebabkan dari perbedaan yang telah terjadi pada ruang yang bersangkutan. Terdapat sejumlah definisi yang dikemukakan para ahli geografi, di antaranya 1. Karl Ritter 1779 sampai 1839. Karl Ritter adalah profesor geografi pertama dari Universitas Friedrich Wilhelm Berlin, Jerman. Gelar tersebut diperolehnya pada tahun 1825. Sebelumnya dia adalah tenaga pengajar geografi pada Akademi Militer di Berlin. Ritter mengemukakan bahwa geografi adalah suatu telaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Dalam kajiannya, studi geografi mencakup semua fenomena yang terdapat di permukaan bumi, baik alam organik maupun alam anorganik, yang terkait dengan kehidupan manusia, termasuk aktivitas manusia juga turut dibahas. Contohnya, sungai adalah bagian dari alam anorganik yang mempunyai kaitan langsung dengan kehidupan manusia. B. Ferdinand von Richthofen 1833 sampai 1905. Ferdinand von Richthofen adalah seorang ahli geologi yang kemudian beralih menjadi seorang geografer. Richthofen memberi rumusan konsep geografi yang merupakan suatu sintesa dari pandangan Ritter, mengemukakan bahwa geografi adalah studi tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi serta penduduknya yang disusun berdasarkan letaknya dan mencoba menjelaskan hubungan timbal balik antara gejala-gejala dan sifat tersebut. C. Paul Vidal de la Blaise 1854 sampai 1918. Pandangan de la Blaise banyak dipengaruhi oleh paham determinis antropogeografi karena banyak membaca karya Ritter, von Humboldt, dan geografi Jerman lainnya. Paul Vidal de la Blaise mengemukakan bahwa geografi adalah studi tentang kualitas negara-negara, di mana penentuan suatu kehidupan tergantung bagaimana manusia mengelola alam ini. D. Alexander Baron von Humboldt 1769 sampai 1859. Geografi adalah studi tentang pengaruh lingkungan alam pada aktivitas manusia. Dalam pandangan Alexander, inilah mulai dibahas tentang hubungan timbal balik antara aktivitas manusia serta pengaruhnya terhadap lingkungan alam. E. Richard Harrison 1899 sampai 1992. Geografi adalah ilmu yang berkepentingan untuk memberikan deskripsi yang teliti, beraturan, dan rasional tentang sifat variabel permukaan bumi. Dalam pandangan Harrison, geografi adalah suatu ilmu yang mampu menjelaskan tentang sifat-sifat variabel permukaan bumi secara teliti, aturan, dan rasional. Seorang ahli geografi setelah melakukan analisis kewilayahan mampu mengatasi suatu wilayah menjadi beberapa satuan lahan yang potensial maupun tidak potensial. Pembagian ini didasarkan pada beberapa parameter kebumian yang sesuai dengan syarat-syarat peruntukannya. Yaestes 1963. Beliau berpendapat geografi adalah ilmu yang berperan dalam perkembangan suatu lokasi.
dipengaruhi sifat-sifat yang ada di permukaan bumi, tidak mengesampingkan alasan-alasan yang tidak rasio. Erbil Tarto 1930 sampai 2006. Beliau berpendapat geografi adalah ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi dan menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan. Berusaha mencari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Di sini dijelaskan bahwa geografi tidak hanya mempelajari tentang alam dan gejala-gejalanya, akan tetapi geografi juga mempelajari manusia beserta budaya-budaya yang dihasilkannya. Vernos, Evans, dan Glenn Tawata 1980. Mereka berpendapat bahwa geografi adalah deskripsi penjelasan yang menganalisis permukaan bumi dan pandangan tentang hal-hal yang selalu berubah dan dinamis, tidak statis dan tetap. Dari pengertian di atas, Venus dan Glenn menitikberatkan pada aspek fisik yang ada di bumi selalu berubah dari masa ke masa. Contohnya, 1. Perubahan cuaca ya dari suatu tempat atau wilayah lain. 2. Perubahan kesuburan tanah akibat proses erosi pelapukan yang sangat tinggi. Seminar Lokakarya di Semarang 1988 berpendapat geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan, perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks ruang. Definisi yang dirumuskan di Semarang ini memberi penjelasan mengenai objek studi geografi dan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji objek kajian tersebut. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada intinya ilmu geografi adalah ilmu yang berpusat pada ilmu geosfer dalam kaidah persabaran dan interaksi keruangan. Namun demikian, jika dicermati lebih jauh, terdapat suatu kesamaan sudut pandang dari para ahli tersebut. Mereka memandang permukaan bumi sebagai lingkungan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia memiliki pilihan membangun atau merusak bumi. Objek studi dan pendekatan geografi. Menurut IGI atau Ikatan Geografi Indonesia, secara umum dikemukakan bahwa objek studi geografi dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. A. Objek material geografi. Objek material geografi adalah fenomena geosfer yang dimana meliputi segala sesuatu yang berada di bumi berupa semua benda, baik itu benda mati maupun benda hidup beserta lingkungannya. Nah, atmosfer ini terdiri dari 5 bagian atau 5 lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu atmosfer atau udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer yaitu lapisan udara yang kajiannya lebih ditekankan pada cuaca dan iklim yang berkaitan dengan kehidupan di muka bumi. Atmosfer ini mempunyai ketebalan sekitar 1000 km, tersusun atas unsur nitrogen 78,08%, oksigen 20,95% dan karbon dioksida 0,034%. Yang kedua yaitu litosfer atau kulit bumi. Litosfer yaitu bumi tempat manusia berpijak atau batu-batuan yang terdiri dari beberapa lapisan tanah, batuan, dan mineral-mineral penyusun kerak bumi atau kulit bumi. Yang ketiga yaitu hidrosfer atau air. Hidrosfer yaitu lapisan air meliputi perairan, baik itu di darat maupun di laut. Hampir 2/3 bagian permukaan bumi adalah air. Untuk mempelajari keberadaan air di kulit bumi dapat dilakukan melalui cabang ilmu hidrologi. Misalnya limnologi, yaitu yang mempelajari tentang danau.
hidrometeorologi yang mempelajari tentang kandungan air di udara, hidrologi fluvial yang mempelajari tentang sungai, dan hidrologi air tanah atau groundwater hydrology. Yang keempat yaitu biosfer atau hewan dan tumbuhan. Biosfer yaitu lapisan kehidupan baik flora ataupun fauna yang dikaji dalam biogeografi. Berkenaan dengan itu, biogeografi membutuhkan ekologi serta antropologi sebagai inti tema yaitu manusia. Nah, yang kelima yaitu antroposfer atau manusia. Antroposfer yaitu lapisan manusia yang merupakan tema sentral di antara lapisan-lapisan lainnya dalam geografi. Nah, tema sentral ini artinya yang menjadi kajian utama dalam geografi yaitu manusia. Objek formal. Objek formal adalah cara pandang dan cara berpikir atau analisis terhadap segi materialnya. Cara pandang atau pendekatan inilah yang digunakan geografi untuk mengkaji objek materialnya. 1. Analisis keuangan. Fenomena geograf berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain dan mempunyai pola keruangan atau spesial tertentu. Dalam kurung spesial struktur. 2. Analisis ekologi atau kelingkungan. Fenomena geografi membentuk suatu rangkaian yang saling berkaitan di dalam sebuah sistem dengan manusia. Sebagai unsur utamanya, analisis ekologi dilakukan dengan cara mengetahui interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Misalnya, keterkaitan antara pantai dan nelayan. 3. Analisis kompleks wilayah atau kewilayahan. Analisis kewilayahan merupakan kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Analisis ini dilakukan dengan mengetahui perbedaan suatu wilayah dengan wilayah yang lain. 1. Nilai guna geografi. Setiap lapisan yang dipelajari dalam geografi, baik atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer, maupun antroposfer, selalu mengandung hakikat nilai atau manfaat. Berkenaan dengan itu, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa nilai guna geografi mencakup 3 hal sebagai berikut. A. Subjektivisme, yaitu kegunaan bagi manusia. B. Objektivisme logis, yaitu yang bersifat empiris, baik melalui hasil percobaan, pengukuran, atau yang lainnya. C. Nilai etika dan estetika yang berkenaan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian yang telah menonton atau menyimak video pembelajaran kami. Dan tak lupa kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.